Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita cek untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah keadaan dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan dan dia rasakan, kita akan coba cek ya. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bayangkan energi kamu ataupun dia di sini, karena ini juga bisa vice versa ya, energi yang akan kebaca. Fokus kepada energi dia. Bagaimanakah kondisi dia saat ini, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, sedang apakah dia saat ini, kita akan coba cek. Mungkin beberapa dari kamu ada yang sudah terpisah, beberapa dari kamu ada yang saling merindu ya, atau yang lagi berkonflik. Kita akan coba cek di mana kamu yang akan resonate-nya ya. Teman-temanku, ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya ya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada ya seseorang yang tiba-tiba berubah ya, tiba-tiba berubah dia. Nggak tahu nih kenapa berubahnya, atau dia itu seperti lagi mencari perhatian kamu ya, atau dia mencari simpati dari kamu, karena beberapa hari ini kamu mungkin udah cuek sama dia, beberapa hari ini kamu mungkin udah abaikan dia, karena mungkin kesalahan dia juga. Dia yang awal memulai satu permasalahan ya, mungkin seperti ada miskomunikasi antara kamu dengan dia, tetapi masalah ini terus berlanjut, tidak diselesaikan ya, saling ego, saling merasakan benar gitu ya, aku benar, aku nggak salah. Yang satu juga seperti itu, makanya nggak ada ketemu di sini. Jadi akhirnya mungkin udah berapa hari nggak ketemu, dia menyadari gitu loh, kalau aku sih yang salah selama ini. Beberapa hari ini memang aku sudah menunjukkan sikap arogan aku, itu yang dikatakan dia ya, yang dia rasakan ya. Memang sih aku itu sedikit temperamen atau sedikit emosian. Nah, itu dia baru sadari di saat kamu mulai tidak peduli sama dia. Di saat kamu mulai acuh tak acuh dari dia, gitu ya, dengan dia. Bahkan ada juga sih beberapa dari kamu yang mengatakan, ayo kita putus, gitu loh. Aku nggak bisa nih bersama orang yang toksik, bersama orang yang hanya menuduh aja tanpa mengetahui kebenarannya, gitu loh. Jadi kamu itu kayak ngerasa capek. Nah, di saat kamu ingin mengambil satu keputusan itulah, dia mungkin merenung, dia menyadari, toh ternyata kamu nggak takut ya hidup tanpa aku. Nah, jadi di situ dia mulai kayak ngerasa takut aja. Dia ngerasa, ancaman aku nggak berlaku nih, gitu ya. Lalu dia mencoba untuk mencari cara lagi, ya, untuk mendekat ke kamu. Oke? Di sini dia sebenarnya tidak memiliki satu kedamaian dalam dirinya dia. Tidak ada kedamaian. Mungkin di saat kamu dengan dia terpisah ini atau sedang berkonflik, dia merasa tidak damai. Hatinya itu kayak kayak uring-uringan, ya, perasaannya itu kayak gak karuan. Ya, karena biasanya kan hari-hari bersama dengan kamu. Namanya percintaan pasti seperti itu ya, nggak akan ada yang mulus. Selalu aja ada halangan, hambatan, permasalahan ya, perdebatan gitu ya. Di sini aku juga melihat beberapa dari dia ya, banyak orang yang tidak menyukai dia. Ya, banyak. Banyak orang yang mungkin mulai membenci dia di sini. Mungkin karena apa? Karena dengan keegoannya dia. Karena arogannya dia. Karena sifat posesifnya dia juga bisa ya. Jadi banyak hal yang membuat orang
membenci dia di sini. Makanya hanya kamu yang tulus sama dia. Selama ini banyak orang yang dekat dengan dia ya hanya memanfaatkan. Di situ dia baru menyadari kalau kamu itu mungkin berbeda. Ya. I want to be queen. Dia seperti ingin menjadi ratu atau raja di samping kamu. Karena selama ini di saat kamu berdua dengan dia, kamu selalu membuat dia seperti ratu, seperti raja, apa yang dia inginkan dapat gitu loh. Tapi saat ini ya dia kacau, ya. Dia galau. Karena biasanya kan apapun kamu yang selalu memenuhi. Mungkin makan diajak, kamu selalu nyiapin, ya. Apapun. Ternyata setelah saat kamu dengan dia terpisah, hal seperti itu tidak didapatkan lagi. Bahkan dia semuanya melakukan serba sendiri, ya. Itu yang membuat dia merasa tersiksa tanpa kamu di sini. Jadi malam ini dia seperti ingin membuat ya suatu kebahagiaan, ya. Ingin membuat suatu kondisi di mana aku ini bahagia loh. Caranya dia untuk bahagia yaitu bertemu dengan kamu. Kamu bisa ngobrol sama dia, kamu berikan kesempatan kepada dia gitu loh. Itu yang dia inginkan di sini. Kita coba ya. Cek dari segi percintaan kamu seperti apa. Oke, fokus ke kartu ini, teman-temanku. Ya. Satu lagi. Oh, banyak ternyata. Oke. Nah, di sini benar ya. Dia itu sudah melakukan kesalahan. Ternyata salah satu kesalahannya itu adalah menghadirkan orang ketiga. Ataukah dia menyembunyikan sesuatu hal dari kamu, statusnya dia mungkin, ya. Dimana dia mengaku single, ternyata dia sudah punya pasangan. Karena di sini ada third party. Atau dia yang benar-benar bermain di sini, seorang player, tidak cukup hanya dengan satu perempuan atau satu laki-laki gitu ya. Tapi pengennya banyak begitu. Oke. Tetapi di saat mungkin dia sudah menghadirkan orang ketiga ini, lagi-lagi dia merasakan suatu hal yang memang sudah berakhir. Dia merasa dia dengan seseorang tersebut hanyalah sebatas teman gitu ya. Dan mungkin dia juga ditolak sebelum dia memastikan seseorang ini menyukai dia. Ya mungkin awalnya berteman, dia berprasangka seseorang ini akan bisa menerima dia, ternyata enggak, ya. Jadi akhirnya ya semua berakhir. Oke. Ibarat kata seperti pepatah Minang ya, sikut capang sikut capek gitu ya, sikut tabang sikut lapeh, ya enggak ada dia dapatkan gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya ya dia sendiri galau, berharap ada kesempatan kedua yang kamu berikan kepada dia. Nah, di saat mungkin antara kamu dengan dia tidak bersama, dia sering nih stalking kamu, dia sering watching, looking gitu ya, sunglasses. Ini dia kayak benar-benar pantau kamu nih. Kamu lagi di mana? Kamu lagi bersama siapa? Kamu sedang apa? Dia akan cari tahu di sini. Karena masih ada rasa dalam dirinya dia yang sulit untuk dia buang. Oke, dia lupakan, nggak bisa dilupakan. Karena bersama dengan kamu itu adanya kestabilan yang dirasakan. Seolah hubungan kita ini dijaga gitu loh. Dijaga mungkin dari hal buruk. Walaupun memang kita sempat terpisah, tapi pada akhirnya kita ketemu. Nah, itu bagi kamu yang merasakan ada unconditional love ya. Jadi kalau kamu merasa, oh dia cinta sejati aku, ya, coba yakinkan diri kamu bahwasanya dengan begitu kamu merasa tenang, merasa bahagia. Apalagi jika dia ya memberikan kesempatan kepada kamu di sini, ya. Jadi untuk dia malam ini kayak benar-benar dia itu ngerasakan, kok aku pengen bahagiakan kamu ya, karena di sini ada unconditional love. Kok aku pengen membuat kamu tertawa ya, padahal ya mungkin seseorang tersebut seperti sudah hilang harapan ya, tapi tetap masih yakin gitu loh. Kita coba ya lihat kata hatinya terhadap kamu seperti apa. Oke.
sudah banyak ya. I will do anything for you. Aku akan melakukan apapun untuk kamu, ya. Melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Jadi ini bentuk dari keseriusannya dia. Bentuk dari rasa cinta dia ke kamu di sini, ya. I'm open to compromise. Dia berjanji untuk berkomitmen dengan kamu ataupun mengikat sebuah hubungan, begitu ya. I just wish things were different. Aku hanya berharap sesuatu tentang perbedaan ini gitu loh. Mungkin antara kamu dengan dia itu ada suatu perbedaan gitu ya. Perbedaan usia kah, perbedaan negara kah, banyak hal di sini ya. Dan di situ dia berharap kita bisa disatukan. Oke. I think we should see other people. Aku mikirkan kita seharusnya melihat orang lain. Ya mungkin ada sih sebagai pedoman bagi kamu, bukan pedoman ya, sebagai acuan sih bagi kamu ya ataupun dia. Di mana ada seseorang yang memang sudah cukup lama, mungkin belum menikah gitu ya. Jadi dia pasti ada kemungkinan gitu loh. Jadi masih ada waktu untuk kita bisa menikah. Nah, jadi dia mencoba membandingkan seseorang dengan kamu ataupun dia di sini. Oke, semoga aja ya. Dan di sini ada you're wrong. Bentar ya. Kayaknya lupa silent. Oke. Kamu salah gitu loh. Selama ini mungkin dia selalu menyalahkan kamu. Tapi pada akhirnya mungkin dia mengaku kalau dia itu salah. I just want space. Aku hanya ingin sedikit ruang. Ya, jadi itu dia. Teman-temanku, dia masih membutuhkan kamu. Dia berharap ada ruang di hati kamu untuk bisa menerima dia kembali. Ya, kita coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Ya. Di sini ada Connect of Pentacles. Jadi beberapa dari kamu di sini ada seseorang tersebut mendekat ke kamu itu mungkin karena uang, ya, atau seseorang ini tidak mau dipisahkan dari kamu karena ya masalahnya uang, begitu, ya. Nah, namun di sini aku melihat kamu mungkin akan lebih berhati-hati lagi ke depannya bagaimana, ya. Karena di sini aku melihat kamu itu akan mengalami suatu turun naik dari segi keuangan, oke. Jadi ini ada ngeling, mungkin bisa jadi dia itu punya masalah mungkin dari segi keuangan, tapi dia di sini mungkin orang yang cerdas atau yang pintar ya, membuat akhirnya semuanya bisa berubah. Ada The Hangman, dia bisa merubah keadaan ini. Itu hebatnya dia ya, hebat banget. Oke. Ini juga ada Six of Wands. Orang ini benar-benar punya karisma, punya daya tarik dan punya kekuatan tentunya ya. Jadi ya benar-benar seseorang ini akan memperjuangkan kamu. Dia memiliki rasa cinta cukup besar kepada kamu, dia tetap akan memperjuangkan kamu begitu loh. Jadi ada kata dia ingin dianggap mungkin sebagai seseorang yang pantas untuk kamu atau layak begitu ya. Ada justice. Saatnya mungkin kamu mengambil satu keputusan yang bijak terhadap hal-hal yang mungkin saat ini sedang terjadi begitu ya. Begitu mungkin tentang diri kamu sendiri, perasaan kamu dan sebagainya. Oke. Lagi-lagi ada Five of Pentacles. Dia benar-benar berada dalam keadaan tersiksa. Ya, dia adalah seseorang yang mungkin juga menjadi tulang punggung atau bagaimana ya. Namun aku melihat bahwasanya akan ada hadir seseorang yang lebih tulus kepada kamu. Oke. Nah, jadi ini memang terlihat ada suatu gambaran kesusahan ya dari segi finansial. Mungkin jika ini kamu lebih berhati-hati saja. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Tapi sebelumnya kita akan coba cek untuk inisial ya, M, orang dibenci. Inisial ya. O dan S yang pernah berkhianat. I dan V temannya teman. Dan ini ada K dan T teman kerja atau atasan kerja ya. Kita lihat zodiaknya ya. Yang kuat kondisinya. Ada Gemini. Ada Sagittarius. Ada Aries. Ada Taurus. Ada Leo. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Nah, aku melihat di sini seseorang ini memang sudah menghadirkan orang ketiga, tetapi aku melihat dia
di sini dia bisa merubah keadaan itu. Itu hebatnya dia, oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun itu baca bisa membuat kamu terhibur atau tercerahkan ya. Apapun itu, ambil positifnya buat negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.